Air Mata, salah satu pemukiman muslim yang ada di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nama Air Mata sendiri memiliki dua makna. Di sekitar kawasan ini terdapat sumber mata air jernih yang mengalir membelah kota Kupang. Dahulu di tempat ini banyak air mata bercucuran akibat kekejaman penjajah Belanda serta Jepang. Dahulu tanah ini menjadi tempat Belanda mengasingkan tokoh pejuang Islam seperti Kiai Arsyad asal Banten, Tipati Amir Bahrain asal Bangka, dan Sultan Dompu asal Bima. Ketiga tokoh tersebutlah yang kemudian menyebarkan agama Islam di Kupang dan sekitarnya. Hingga saat ini Desa Air Mata dikenal sebagai kampung muslim. Di tempat ini pun terdapat Masjid Al-Baitul Qadim yang berdiri pada tahun 1806. Masjid ini merupakan masjid tertua di kota Kupang. Konon masjid ini dipercaya memiliki kekuatan magis yang melindungi Desa Air Mata dari hal-hal yang berbahaya. Waktu itu para perusuh itu sudah mendekati masjid ini. Di samping sini ada sungai, mereka sebagian udah di sungai, sebagian di depan. Tapi ya alhamdulillah dengan kekuasaan Allah itu khusus di depan masjid dan di sekelilingi masjid ini terlihat oleh perusuh itu banyak pasukan berkuda dengan berpakaian putih. Karena melihat banyak pasukan di sini, para perusuh tidak berani mendekati masjid ini. Kami sendiri yang ada di sini melihat masjid ini diselimuti oleh kabut putih. Alhamdulillah itu semua kekuasaan dari Allah. Kejadiannya itu mulai dari subuh sampai masuk waktu asar. Selain itu, warga Desa Air Mata setahun sekali selalu melakukan ritual kasih makan sekampung yang dipercaya dapat mendatangkan keselamatan pada seluruh warga desa. Pemirsa Misteri Tugu Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh semesta yang indah ini. Masjid ini selain tertua juga mempunyai kekuatan sangat magis sekali, luar biasa nih. Nah, menurut Mbak Risa dan Kang Soleh dan serta Mbak Maya Ningrum nih, energi spiritual apa yang dirasakan nih Kang Selamat ini? Di sini banyak sekali tempat-tempat mistik ya, atau tempat-tempat ritual, Mas. Nah, ini pusatnya di masjid sini, Mas. Yang saya lihat kelihatan terselubung oleh awan yang memang itu untuk bisa mengendalikan segala mara bahaya, Mas. Kelihatan dari auranya itu kayak ada awan putih menyejukkan lingkungan di sekitar sini. Kalau dari Mbak Risa nih, monggo. Kalau dari pandangan saya sih, Mas, memang di sini tempatnya sangat positif gitu. Sementara di tempat bagian lain di kota ini agak panas, begitu masuk sini adem gitu, Mas. Kayaknya adem. Terus memang beda gitu si ininya. Saya sih pengen tahu sejarahnya kayak gimana, pengen tahu lebih dalam lagi, Mas. Luar biasa. Kalau dari Mbak Maya Ningrum, apa yang dirasakan? Kalau aku ngerasanya sih, Mas, ya, belakang ini daya tariknya luar biasa ya. Energinya cukup positif. Kalau dari aku pribadi penasaran masuk ke dalam. Harus ini nih, harus lebih dalam lagi nih. Nah, Kang Sulepati kayaknya komunikasi dengan energi yang ada di sini kayaknya. Apa nih, Kang? Mohon maaf, saya mohon izin mungkin barangkali. Soalnya ada sesuatu yang memang menarik energinya untuk saya untuk kesana. Ini dari arah kiri, Mas. Sama siapa yang mau diajak? Mungkin saya minta Mbak Ningrum untuk. Hati-hati jaga ya. Mohon izin saya, Mas. Ya. Assalamualaikum, Mbak. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini Pak Tukul ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kabarnya tertua di timur ini bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya ini kalau kita mau kembali kepada sejarah nasional, tetapi perkembangan Islam di sini ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi budaya itu lebih banyak aliran-aliran Melayu. Karena banyak orang-orang dari Sumatera Selatan yang dibuang oleh Belanda waktu pemberontakan. Jadi masih ada korelasinya dengan Sumatera, Sulawesi, Bangka Belitung. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh yang berkumpul di sini ya. Jadi para pejuang-pejuang yang ditangkap Belanda dibuang kemari, tinggal di Kampung Air Mata, meninggal di sini. Gimana Mbak Risa? Iya kan, Mas, yang namanya tokoh, terus orang-orang yang beragama kuat gitu, biasanya mereka tidak kosong gitu, mereka punya sesuatu dan biasanya positif. Dan
Mas Tukul bisa bayangin gimana kalau semuanya berkumpul di satu tempat, terus bakal jadi sebuah kekuatan yang besar. Izin boleh masuk Pak? Silakan. Nah pemirsa, seperti apa energi yang ada di dalam masjid tertua di Kampung Air Mata ini? Ikuti terus, Mr. Tukul. Sementara Mr. Tukul dan Risa Saraswati ingin menelusuri bagian dalam masjid, saat ini Soleh Pati dan Maya Ningrum mengikuti tarikan energi yang mereka rasakan di bagian lain Desa Air Mata. Energi seperti apakah yang mereka rasakan, pemirsa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari tadi kan Kang Soleh ngerasain energi yang sangat kuat nih Pak di sini. Bisa dikasih tahu nggak sih Pak sebenarnya posisinya tuh di mana? Posisinya ada di sebelah kiri kita. Ini bagian timur daripada tempat kita untuk menaruh kasih makan kampung atau yang kita kenal di Jawa sana sajen. Kasih makan kampung. Iya. Tujuannya apa? Untuk menolak bala, bala penyakit. Seperti ritual ya? Ya, seperti ritual. Iya. Setiap tahun di akhir Safar. Jadi prosesnya seperti apa Pak ritual itu Pak? Mari saya tunjukkan di sebelah sana tempat penaruhan bancak atau kemudian. Pemirsa, kita akan ke tempat lokasi yang ditunjukkan sama Bapak Muhtar. Ayo. Tempatnya di sini. Dulu sebelum ada renovasi kali, di sini ada batu besar. Nah, kami menaruh kepunden ini di sebelah kanan dan kepunden ini sebelah kiri. Prosesinya dari awal sampai akhir kayak gimana nih Pak? Jadi begini, ini. asisten daripada kami jalan dari rumah ke rumah untuk meminta sedekah berupa beras dan telur. Dari warnanya sendiri saya lihat ada beda nih Pak, ada merah, ada putih. Itu maksudnya apa tuh Pak? Ya, karena ini adanya di bagian timur, ini kami taruh merah dan putih. Merah berarti itu darah, putih berarti itu jiwa kita. Jumlahnya ada berapa titik? Ada 2 titik, semuanya berjumlah 4 sesajen. Nah, yang satu warna merah, warna putih, warna hijau dan warna hitam. Kita taruhnya di sebelah barat, benteng dekat pinggir laut. Kalau sini sebelah timur. Sebelah timur. Prosesi pertamanya kami berkumpul bersama di sebuah lapangan besar dan berdoa bersama. Kita lakukan menjelang ba'da asar. Dan untuk penaruhan sesajen atau kasih makan kampung ini kita taruh setelah sholat maghrib. Pantangan buat orang yang menaruh atau orang yang ikut menaruh kasih makan kampung ini tidak dilarang untuk berbicara walaupun ketemu dengan siapa saja sampai prosesi ini selesai. Jadi memang ini berpengaruh sekali dengan warga sekitar ya Pak ya? Dapat mencegah bala dan bahaya ya Pak ya? Ini sebenarnya hanya sebuah simbol. Tapi intinya kami berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari bala malapetaka baik penyakit maupun bencana alam yang datang menimpa kampung kami. Kang Soleh melihat peristiwa seperti ini, kalau dari sisi spiritualnya itu seperti apa Kang? Ada kekuatan yang memang ditanam di situ dengan doa-doa tertentu ya. Karena ini sudah sebagai simbol saja atau sebagai manifestasi ketika seseorang itu melakukan ritual. Tapi intinya yang Bapak Muhtar tadi bilang dari asisten-asisten banyak yang mengambil sedekah dari masyarakat itu satu black atau satu kaleng berupa beras dan juga ada telur itu sebagai sedekah ya. Karena sedekah juga dari Nabi juga pernah bersabda kan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Jadi sedekah bisa menghancurkan malapetaka. Itu tahun 98 itu seluruh masjid yang ada di Kota Kupang itu sudah masuk di dalam rencana untuk mau dimusnahkan.